memang memiliki tugas pokok dan fungsi ya sesuai dengan amanat dari undang-undang bahwasanya melakukan pengawalan di bidang obat dan makanan. Pengawasan yang dilakukan itu bisa melakukan pengawasan di sarana produksinya, di sarana retail, bahkan kita juga melakukan sampling untuk diuji di laboratorium untuk mengetahui produk tersebut yang beredar aman dari bahan berbahaya atau dari mutunya. Bagaimana sih masyarakat bisa mendapatkan izin edar itu sendiri? Susah nggak nih Pak? Nah, terkait dengan izin edar, kita harus tahu dulu pangan bulan puasa menjelang lebaran banyak parcel ya. Iya, betul. Tentu saja kita juga melakukan pengawasan terhadap parcel dan tidak kalah pentingnya adalah pengawasan terhadap takjil yang munculnya ini adalah musiman. Iya. Jadi silakan dibuka di websitenya di Badan POM. Jadi kalau masyarakat masih ragu dengan sirup yang beredar, mereka tinggal buka websitenya aja berarti. Ya, dicek. Seumpama pengen sirup merek X, ada nggak itu sirup X tersebut di websitenya Badan POM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Emir Fajar Saputra di podcast Antara Lampung. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dengan Bapak Dr. Andes Zamroni Apoteker sebagai PLT Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Oke, apa kabar Pak? Baik, selamat siang Mas Eri. Mas Emir Pak. Mas Emir. Mas Erik juga nggak apa-apa. Kalau Erik kan orang luar Pak. Ya Pak, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik aja. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Ada rasa dredeg-dredeg gak Pak hari ini Pak? Tidak ada. Tidak ada ya. Tapi Bapak ini kelihatan awet muda loh. Bagaimana tugas-tugas kita? Alhamdulillah Balai Besar POM di Bandar Lampung memang memiliki tugas pokok dan fungsi ya sesuai dengan amanat dari undang-undang bahwasanya melakukan pengawalan di bidang obat dan makanan. Oke, siap. Ya Pak, kita mungkin kita melakukan ya sedikit bincang-bincang aja lah Pak ya. Silakan. Ini mumpung menjelang Lebaran biasanya kan banyak hal yang perlu kita bincangkan. Iya, perlu disampaikan juga saya sama masyarakat ini. Apalagi menjelang puasa ya. Iya. Tinggal menghitung hari nih. Betul. Ya Pak, bagaimana sih Pak pengawasan BP POM terhadap kontrol makanan obat di masyarakat supaya bisa terkontrol nih Pak makanan itu Pak? Baik, terima kasih ke Mas Emir. Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam hal pengawalan terhadap obat dan makanan, khususnya dalam menjelang bulan puasa ini adalah makanan. Pengawalan oleh Balai POM itu dilakukan dalam dua hal, yaitu pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Untuk pengawasan pre-market itu artinya adalah pengawasan sebelum mendapatkan izin edar. Artinya sebelum mendapatkan izin edar, maka produsen atau pelaku usaha harus mengajukan izin edar dengan persyaratan untuk mendapatkan cara produksi pangan olahan yang baik, produknya aman dan sebagainya. Setelah memiliki izin edar, berarti produk tersebut beredar di pasaran. Maka kita lakukan pengawasan namanya pengawasan post-market. Post-market. Pengawasan yang dilakukan itu bisa melakukan pengawasan di sarana produksinya, di sarana retail, bahkan kita juga melakukan sampling untuk diuji di laboratorium untuk mengetahui produk tersebut yang beredar aman dari bahan berbahaya atau dari mutunya. Siap. Pak, tadi kan ada izin edar Pak. Iya. Nah, bagaimana sih masyarakat bisa mendapatkan izin edar itu sendiri? Susah nggak nih Pak? Nah, terkait dengan izin edar, kita harus tahu dulu pangan. Pangan kan ada macam-macam ya. Benar tuh. Ada pangan segar. Ya. Nah, kalau pangan segar itu contohnya berarti buah-buahan, sayur dan sebagainya. Ini kewenangannya bukan di Badan POM, tetapi ada di Dinas Pertanian. Kemudian ada pangan yang berasal dari ikan. Banyak ikan dan sebagainya itu
berarti kewenangan ada di Dinas Perikanan. Oke. Kemudian juga ada pangan jajanan. Oke. Seperti takjil dan Takjil, sebagainya. ya. Itu kewenangan ada di Dinas Kesehatan. Juga ada pangan asal hewan. Oke. Sapi dan daging dan sebagainya itu berarti Dinas Peternakan. Nah, sementara untuk pangan olahan sendiri kita bedakan juga. Oke. Pangan olahan yang industri rumah tangga, siap saji, dan pangan industri. Ada pangan siap saji yang mana kita ketahui kan banyak sekali ya, termasuk takjil, termasuk makanan yang kita untuk makan siang dan sebagainya, berarti kan di rumah makan ya. Iya, betul. Kemudian ada juga yang di pinggir jalan, itu ada gorengan dan sebagainya. Pak. Yang demikian itu tidak perlu mendapat izin edar. Karena ada persyaratan atau ada hal-hal yang bisa tidak mendapatkan izin, tidak perlu izin edar. Itu diantaranya adalah makanan yang disajikan tidak lebih dari 7 hari. Kemudian makanan yang memang siap saji tersebut, artinya pangan tersebut disajikan di hadapan pembeli, atau pangan yang memang digunakan untuk bahan baku, bahan pangan. Iya. Nah, di luar itu harus memiliki izin edar. Izin edar pangan olahan ada 2 macam. Ada 2 PIRT itu untuk industri rumah tangga, dan izin edar MD atau ML. MD itu makanan dalam negeri atau ML. Makanan luar negeri. Iya, untuk izin industri rumah tangga itu yang mengeluarkan adalah satu pintu di PMPTSP, karena melalui OSS RPA. Siap. Kemudian untuk pangan MD atau ML itu yang mengeluarkan izin edarnya adalah Badan POM. Semua jenis pangan olahan dapat mengajukan izin edar ke Badan POM. Tetapi tidak semua pangan olahan dapat izin PIRT. Untuk PIRT adalah pangan dengan risiko sangat rendah. Contohnya kerupuk, keripik, abon yang tidak mudah rusak. Tapi kalau sudah dalam bentuk minuman, sirup dan sebagainya itu harus Badan POM izin edarnya. Berarti kalau kayak masyarakat kayak membuat sirup-sirup kayak sirup-sirup olahan dari masyarakat sendiri itu harus itu sama juga Badan POM. Tapi kalau itu biasa langsung diminum, artinya kan siap saji, tidak perlu izin edar, seperti yang dijajakan di toko atau warung ya. Karena dia siap saji ya Pak ya? Siap saji. Siap Pak. Tadi sudah disentil juga tadi tentang bagaimana sih pengawasan POM sendiri jelang Lebaran ini? Apalagi kan kalau nggak masalah kan apalagi kan jelang puasa nih, jelang puasa. Betul, biasanya kan takjil. Bukan hanya itu, biasanya menjelang puasa apalagi Lebaran tentu saja bukan hanya takjil yang makin banyak, tetapi makanan yang lainnya, jenis snack ini akan makin banyak di pasaran. Iya, betul. Oleh sebab itu Badan POM dalam rangka menjaga keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat melakukan kegiatan intensifikasi dalam pengawasannya. Dalam hal ini secara rutin kami sudah melakukan pengawasan, karena ini dengan adanya lonjakan pangan dan kebutuhan makanan oleh masyarakat, maka diintensifkan lagi pengawasan mulai dari sarana distribusi, kemudian di retail, kemudian biasanya di bulan puasa menjelang Lebaran banyak parcel ya. Tentu saja kita juga melakukan pengawasan terhadap parcel, dan tidak kalah pentingnya adalah pengawasan terhadap takjil yang munculnya ini adalah musiman. Belum tentu kan, biasanya penjajah takjil ini sebelumnya bukan penjajah makanan. Betul. Karena musimnya musim puasa. Akhirnya buat takjil. Makanya di sini kita intensifkan dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta pengambilan contoh dan pengujiannya. Pak. Hasil pengujian tentu saja nanti kalau ditemukan yang tidak memenuhi ketentuan, maka akan kami lakukan pembinaan terhadap pelaku penjajah makanan tersebut. Pak. Artinya agar produk makanan yang terutama makanan takjil ya, aman dari atau terjaga dari mutu dan keamanannya.
Karena kita tahu kan masyarakat kalau udah nama dengar takjil itu kan pasti kan mau akan sama kayaknya mau diborong tuh Pak. Betul, karena kita kan puasa itu Sama. hawanya pengen Makan melihat apa aja jadi enak. ngeliatin jajanan es itu kan Pak ya, yang luar biasa itu, apalagi dengan warna merah merona itu. Iya. Tadi aku udah dapat bisik-bisik kalau masih ada apa namanya makanan yang warna terlalu pekat itu juga harus patut dicurigai itu Pak. Betul. Jadi untuk intensifikasi ini kita memang menitik beratkan ke dalam pangan yang rusak. Biasanya kan kita lihat di namanya banyak makanan, bisa jadi yang kemasan kaleng dan sebagainya, penyok dan sebagainya. Ini kita intensifkan. Kemudian juga kepada pangan yang tanpa memiliki izin edar, namanya juga musiman ya. Bisa jadi orang membuat dan sebagainya, atau impor yang tidak jelas kan. Betul. Banyak yang tidak memiliki izin edar, dan pangan yang memang mengandung bahan berbahaya ataupun rusak lainnya. Itu kita lakukan lebih intensifkan dalam hal pengawasannya. Oke. Itu kita melakukan kan pengawasan secara insentif Pak. Itu ada tim yang turun langsung Pak ke sana Pak, ke lapangan. Benar, untuk intensifikasi ini untuk Ramadan di tahun 2023 ini kita mulai untuk pelaksanaan intensifikasinya mulai tanggal 13 Maret kemarin dan akan berakhir nanti pada tanggal 19 April 2023. Jadi sebelum puasa sampai setelah Lebaran kita lakukan intensifikasi terhadap produk makanan yang beredar. Oh gitu. Jadi itu salah satu bentuk pengawasan kita kepada makanan yang ada yang dijual di pasaran ya Pak ya. Intinya menjamin keamanan dan mutu dari makanan yang beredar. Sehingga masyarakat aman dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Berarti saya juga harus hati-hati nih kayaknya. Iya Pak, untuk selanjutnya Pak. Ini mungkin masih dalam yang terbaru nih Pak. Tindak lanjut pengawasan obat sirup anak-anak di Provinsi Lampung seperti apa sih Pak? Karena kita tahu kan mungkin beberapa bulan yang lalu kan Kementerian Kesehatan mengeluarkan bahwa sirup itu masih ada ginjal kronis ya. Nah itu bagaimana pengawasan kita nih Pak? Baik, memang kita ketahui bahwasannya pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan suatu bukan hanya imbauan tapi surat edaran untuk penarikan produk sirup yang beredar. Dan Badan POM dengan adanya kondisi yang tersebut kan kita ketahui bahwasanya sirup tersebut dinyatakan dapat mengakibatkan gagal ginjal karena di dalam sirup tersebut diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Oleh sebab itu untuk langkah kehati-hatian pemerintah dalam hal ini melakukan penarikan terhadap semua produk sirup untuk dilakukan evaluasi. Badan POM dalam hal ini memiliki kewenangan dalam melakukan evaluasi dan sampai dengan sekarang kita sudah melakukan rilis beberapa produk, ada sekitar 606 produk yang sudah bisa dirilis. Kalau masyarakat pengen lebih jelas produknya itu apa saja, itu bisa dibuka di website dari Badan POM. Untuk nanti di website tersebut akan terlihat obat apa saja atau sirup apa saja yang bisa digunakan oleh masyarakat. Terhadap sirup-sirup yang memang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol untuk di wilayah Lampung ini telah dilakukan penarikan oleh produsennya, dan untuk wilayah Lampung sampai sekarang ini sudah secara total dilakukan penarikan. Berarti sirup-sirup sekarang yang sudah beredar itu yang sudah terjamin Pak? Ya, artinya kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat, kepada organisasi profesi yang terkait dengan farmasi, ada IAI. Di sana itu berisi tentang organisasi dari apoteker. Ya.
yang biasa mengelola obat. Nah, betul. melalui itu dan melalui Dinas Kesehatan juga kami informasikan obat apa saja yang sudah bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat, khususnya sirup yang diperbolehkan. Jadi silakan dibuka di websitenya di Badan POM. Jadi kalau masyarakat masih ragu dengan sirup yang beredar, mereka tinggal buka websitenya aja berarti. Ya, dicek. Seumpama pengen sirup merek X, ada nggak itu sirup X tersebut di websitenya Badan POM? Oke, masuk dalam yang sudah dirilis atau belum? Kalau misalnya belum terilis, tunggu dulu karena pemerintah dalam hal ini Badan POM masih melakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu dilakukan dengan cara pengujian mutunya baik oleh Badan POM ataupun secara mandiri oleh produsennya untuk menjamin bahwasanya produk tersebut sudah tidak tercemar etilen glikol maupun dietilen glikol. Oke. Jadi sekarang kan mungkin sudah berapa bulan ya? Sekitar hampir 5 bulan ya. 5 bulan ini. 5 bulan ini. Jadi ya sekarang kayaknya apotek kayaknya sudah mulai menjual. Sudah mulai menjual. Tapi dengan sesuai arahan dari kesehatan dan BPOM ya Pak ya? Iya. Artinya produk yang boleh dijual adalah produk yang sudah dirilis oleh Badan POM. Yang sudah dinyatakan aman sepanjang digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Catatannya itu ya. Tapi aman kalau digunakan sembarangan juga menjadi tidak aman. Karena di situ ada petunjuk penggunaannya. Seumpama diminum 3 kali sehari. Kalau diminum sampai 10 kali kan tentu saja akan berbahaya. Iya benar Pak. Ya Pak. Kita ke selanjutnya nih Pak. Informasi yang saya dapat nih Pak dari teman-teman wartawan teman-teman wartawan Antara di lapangan nih Pak. Artinya ada kader pengawasan desa nih. Nah itu apa sih Pak? Siapa sih mereka? Terus apa sih tugasnya gitu kan? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Oh iya, kebetulan Badan POM ada satu kegiatan nasional yang namanya Gerakan Keamanan Pangan Desa. Jadi Gerakan Keamanan Pangan Desa ini kami lakukan di beberapa desa. Untuk tahun ini kami lakukan di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Masing-masing kabupaten kami tetapkan ada 4 desa yang menjadi sebenarnya semacam pilot project, yang mana di dalam kegiatannya itu kita sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat, mulai dengan pembentukan tim keamanan desa, kemudian pembentukan kader keamanan dan komunitas. Artinya tim keamanan desa ini biasanya adalah kepala desa. Kemudian terdiri dari 3 orang, kemudian ada kader, masing-masing desa itu kurang lebih 20 orang. Yang mana kader ini kami bekali dengan pengetahuan tentang keamanan pangan. Kita lakukan edukasi, kita ajarkan bagaimana cara penggunaan test kit untuk menguji secara cepat produk makanan. Kemudian kami ajarkan juga bagaimana cara mengajari komunitas, karena dalam hal ini kan kader harus mengajarkan ke komunitasnya ya Pak. Karena kader di sini ada macam-macam, ada kader Karang Taruna, ada kader sekolah, ada kader PKK, ada kader Posyandu, pedagang kaki lima, kemudian UMKM. Itu sebagai kader, masing-masing kader tersebut memiliki komunitas. Tentu saja harus bisa mengajarkan bagaimana yang sudah kita ajarkan. Kita bekali demikian juga, harapannya dengan adanya kader keamanan pangan di desa tersebut, maka desa tersebut dapat menjamin keamanan pangan yang ada di desa tersebut. Produk yang dikeluarkan oleh desa tersebut aman dari bahan berbahaya yang dilarang digunakan di makanan, karena kita ketahui di Lampung ini masih sering kita temukan produk makanan yang mengandung bahan berbahaya. Benar Pak. Ada yang mengandung burak atau bleng istilahnya kalau orang Jawa ya. Ada yang mengandung formalin, kemudian ada yang pewarna pakaian. Rodamin masih kita temukan. Masih Pak? Masih. Burak masih kita temukan.
formalin juga masih. Oleh sebab itu dengan adanya gerakan keamanan desa ini, masyarakat dapat mengawal diri sendiri secara mandiri untuk menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Yang harapan berikutnya pemerintah daerah akan mereplikasi kegiatan ini sehingga bukan hanya desa tersebut yang bisa mengawal keamanan pangannya, tetapi desa-desa yang lainnya dan nanti ke depan menjadi seluruh masyarakat bisa mengawal diri sendiri dari pangan yang aman. Iya, Pak. Tadi Bapak sebutkan ada dua kabupaten, Pak, sebagai percontohan. Terus ada 4 desa dari dua kabupaten ini. Itu dari BP POM sendiri yang menunjuk atau daerah yang mengajukan, Pak? Untuk desa, penetapan desa ini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah karena kami untuk desa kan kurang paham ya. Desa karena kriterianya adalah salah satunya desa stunting. Kemudian desa yang ada UMKM-nya, desa yang ada pasarnya atau desa wisata. Nah, itu yang tahu kan pemerintah daerah. Makanya kami dalam program ini menggandeng pemerintah daerah untuk menentukan lokus dan dalam hal pelaksanaan kegiatannya juga bersama-sama dengan pemerintah daerah. Oh gitu, Pak. Jadi soalnya kan tempat saya juga ada sih, Pak. Maksudnya bisa nih kolaborasi dengan BP POM nih buat ngasih pelatihan sama masyarakat atau kader-kader di situ. Jadi kan sana kan UMKM ada, Pak. Baik. Terus pasar ada. Kalau pasar itu ada pasar harian, pasar mingguan ada. Iya, pasar kalangan. Pasar kalangan, iya itu tuh. Juga itu kayaknya harus ada sosialisasi juga ini. Iya. Kayaknya bagus ini karena biar tambah pengetahuan dari masyarakat nih. Betul. Kami ada juga program pasar aman dari bahan berbahaya berbasis komunitas ada juga. Ada juga, Pak. Ada juga. Kemudian pangan jajanan anak usia sekolah aman dari bahan berbahaya ada juga. Jadi 3 program tersebut prioritas nasional di Badan POM. Kalau ada kegiatan itu jangan lupa undang antara ya, Pak ya. Jangan lupa pokoknya jangan lupa antara pokoknya. Siap. Ini Pak. Ini kita ada mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak. Siap. Masih siap gak nih, Pak? Masih siap. Masih ya? Kayaknya mau tambah waktu pun gak mau. Ya, ini kan tidak serta-merta BP POM selalu mengawasi setiap saat, setiap waktu gitu kan. Nah, adakah cara ataukah adakah aplikasi bagaimana masyarakat itu bisa langsung mengawasi makanan atau produk yang diperjualbelikan di masyarakat itu, Pak? Ada nggak sih, Pak? Baik, pemirsa di Antara digital media bahwasanya pada masyarakat tidak perlu khawatir terhadap yang demikian itu. Kami dari Badan POM sudah menyiapkan aplikasi yang namanya BPOM Mobile yang dapat diunduh di Play Store. Artinya cukup diunduh di Play Store, nanti Bapak Ibu kalau sudah unduh, tinggal tulis aja di situ produknya apa, seumpama X produknya. Nanti kalau di situ tertulis dikenali, maka produk tersebut terdaftar. Tetapi kalau ada tanda silang, merah lagi, itu tidak terdaftar. Namun untuk ini adalah masih pangan yang izin edarnya Badan POM. Jadi dilihat aja, kalau pangan yang industri rumah tangga kami baru mengumpulkan data-datanya karena lebih banyak lagi kan. Selain pangan juga untuk pembeli obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan bisa. Dengan 3 macam cara sebenarnya, cukup menulis nama produk bisa, nomor izin edarnya bisa, bahkan kita ada beberapa produk yang sekarang ini khususnya pangan kan sudah ada barcode-nya. Dengan scan barcode itu langsung muncul. Jadi itu memudahkan masyarakat untuk mengecek apakah produk tersebut sudah terregistrasi atau terdaftar atau tidak. Karena kalau produk yang belum terdaftar tentu saja belum terjamin keamanan dan mutunya, sehingga sangat berisiko bila dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Iya, kan kita tahu kan masyarakat kadang belinya sembarangan nih gitu kan. Ya nggak usah jauh-jauh lah, saya sendiri lah, Pak, gitu kan. Kadang belinya suka-suka nih, apalagi kalau istri ini kan beli aja tuh yang beli
Kita kan nggak ngejamin nih, ternyata kalau udah ada kayak gini kan bisa nih langsung download aplikasi apa namanya Pak? BPOM Mobile. BPOM Mobile Pak ya. Jadi masyarakat di luar sana bisa langsung mengunduh aplikasi BPOM Mobile, bisa langsung mengecek izinnya. Iya. Nah, kalau misalnya centang hijau apa Pak? Centang hijau. Produk dikenali, terdaftar. Berarti kalau misalnya X dan merah berarti tidak dikenali dan tidak boleh dikonsumsi. Iya. Aduh, ternyata banyak sekali informasi yang bisa kita dapat dari BPOM ini, banyak sekali yang bisa disimpulkan di sini bahwa peran masyarakat terhadap pengawasan obat dan makanan juga sangat berpengaruh ya Pak ya. Karena informasi itu bisa dapat langsung dari masyarakat sendiri gitu kan. Selain itu untuk masyarakat di luar sana juga menjelang Ramadan diharapkan untuk bisa selalu waspada dan selalu mengawasi produk-produk makanan yang dijual belikan di masyarakat gitu kan. Untuk selanjutnya masyarakat juga bisa langsung mengawasi peredaran makanan dan obat ataupun sejenisnya itu melalui aplikasi BPOM Mobile yang bisa diakses di mana saja kapan saja ya Pak. Ya Pak, bincang kita siang ini Pak, terima kasih sudah berkunjung ke Antara Pak, meluangkan waktunya. Sebelum ditutup, apa tuh? Biasanya masyarakat perlu informasi dari Badan POM, pengen menanyakan sesuatu yang mungkin dia belum ketahui. Kami ada namanya Call Me Back Ulun Lampung. Cukup dengan WA, nanti petugas dari Balai Besar POM di Bandar Lampung akan memberikan jawaban. Mudah di nomor 0821 8080 6008. 0821 8080 8080 6008. 008 dong. Iya. Artinya kami manjakan masyarakat biar mudah mendapatkan informasi terkait dengan obat dan makanan. Cukup dengan WA ya, WA atau SMS silahkan. Nanti kami akan telepon balik. Jadi masyarakat di mana aja bisa langsung pengaduan bisa langsung ke WA ini Pak? Bisa. Jadi 24 jam. Hari libur kami buka. Wah, biasanya kan hanya hari kerja tuh. Iya. Dan akan diladeni di hari kerja berikutnya. Enggak. Tidak, ini 24 jam berarti 24 jam berarti. Berarti WA-nya saya malam-malam lah. Silakan. Mudah-mudahan belum tidur. Pak, terima kasih nih Pak sudah memberikan sedikit wejangan atau himbauan informasi kepada masyarakat dan juga sudah berkenan hadir ke kantor kami di podcast kami Antara Lampung. Mohon maaf Pak kalau misalnya ada kekurangan di sini gitu kan. Siap. Artinya bukan hanya dari Antara ya, siapapun juga mungkin masyarakat pengen datang ke Balai POM Bandar Lampung, apalagi anak-anak sekolah ya, pengen mendapat pengetahuan tentang obat dan makanan ataupun bisa datang ke kami untuk mendapatkan informasi. Akan kami banyak sekali yang sudah berkunjung ke kami. Kayaknya kita akan berkunjung ya. Silakan. Boleh ya? Boleh. Dengar-dengar di sana ada podcastnya juga ya? Ada juga. Silakan nanti kita ajak podcast juga. Boleh, siapa? Ya, pemirsa Antara Lampung dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan podcast Antara Lampung bersama dengan PLT Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Bapak Dr. Andes Zamroni Apoteker. Saya Emir Fajar Saputra selaku host dari podcast Antara Lampung. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.